Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amelia Putri Adianti dengan NIM 22014-22036. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Tripusat Pendidikan yang telah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama, definisi Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tripusat Pendidikan memiliki 3 unsur untuk mencapai tujuan pendidikan. Unsur yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat yang satu sama lain mempengaruhi pendidikan seorang anak dan tumbuh kembang seorang anak. Yang kedua adalah objek yang saya pelajari mengenai Tripusat Pendidikan, yaitu lingkungan keluarga. Pengertian lingkungan keluarga itu sendiri yaitu hal yang mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, di mana anak akan belajar hal-hal utama mulai dari etika, moral, agama, sosial, dan cara berpikir. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dibagi di Indonesia, sekolah dibagi menjadi berbagai tingkatan, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan yang terakhir sekolah menengah atas. Di sini, sekolah sangat mempengaruhi pemikiran seorang anak. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Menurut Horton dan Han, masyarakat adalah sekelompok manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam suatu tempat dengan waktu yang cukup lama, dan memiliki kebudayaan yang sama. Di sini, seorang anak akan belajar bersosialisasi, cara berkomunikasi dengan baik, cara berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Selanjutnya adalah penjelasan lebih detail mengenai objek yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan organisasi terkecil atau primary community sebagai pusat pendidikan seorang anak untuk merasakan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, dan merasa nyaman. Di sini, seorang anak belajar untuk membentuk karakter dan menentukan pemikirannya mengenai dunia di mana dia hidup. Lingkungan keluarga memiliki fungsi edukatif, yaitu anak belajar mengenai benda-benda sekitar, berjalan hingga berlari. Keberadaan ayah dan ibu di sini difungsikan sebagai figur sentral pendidikan seorang anak. Di sini anak akan belajar mengenai orang-orang sekitar, mengenali benda-benda yang berada di sekitarnya. Dan di sini seorang anak akan menentukan pemikirannya yang diajarkan oleh keluarga. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan secara terstruktur, teratur, dan terencana. Peserta didik diberikan pendidikan intelektual dan ilmu pengetahuan. Di sini, peserta didik akan diajar oleh seorang guru yang berfungsi sebagai fasilitator yang memiliki kemampuan pedagogik untuk melaksanakan tugas kependidikan. Sekolah juga bertanggung jawab mengenai pembentukan karakter dan soft skill seorang pendidik. Dan soft skill seorang peserta didik. Di sini anak juga belajar beradaptasi, belajar berkomunikasi dengan baik, dan belajar berinteraksi dengan teman sebaya, dengan guru, atau dengan orang lain. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat berlangsung seumur hidup. Hal ini berpengaruh terhadap pendidikan intelektual seorang anak. Di sini, anak akan menerima berbagai informasi, terlepas itu baik atau buruk. Dan anak harus menyaring informasi tersebut dan menentukan sumber yang benar dan kebenaran informasi itu sendiri. Peran masyarakat tergantung pada individu yang memfungsikannya. Contoh organisasi yang berada di lingkungan masyarakat adalah Karang Taruna atau organisasi pemuda lainnya. Berikut adalah kesimpulan yang saya ambil mengenai hal-hal yang saya pelajari mengenai Tripusat Pendidikan. Kepercayaan diri seorang anak dibangun sejak kecil yang dipengaruhi oleh rasa aman, rasa nyaman dari keluarga.
anak akan merasa bernilai apabila orang tua mengerti dan orang tua mampu untuk menerima cerita dari seorang anak dan kemudian membantu anak tersebut untuk menemukan solusinya. Di sini seorang anak bukan hanya belajar berkaitan dengan diri sendiri, tetapi bagaimana orang tua seorang anak tersebut menanggapi anak tersebut itu akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi seorang anak. Yang selanjutnya di sekolah, anak bukan hanya belajar hal-hal yang berkaitan dengan akademik, melainkan pemecahan masalah dan penemuan solusi jauh lebih penting bagi anak tersebut. Ketika terjun di masyarakat, anak belajar kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan orang lain yang sebelumnya belum pernah ditemui. Berikut adalah referensi yang saya ambil untuk hal-hal yang saya pelajari. Selanjutnya, terima kasih telah menonton video saya. Bila ada hal-hal yang kurang tepat, mohon koreksinya. Terima kasih. Saya Amelia Putri Ardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.